Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 50 ayat 17 sampai 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kembali kami datang tunduk di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, atas segala kasih setia-Mu, atas segala pemeliharaan tangan kasih-Mu di dalam sepanjang istirahat kami malam hari hingga pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan penuh berkat, dengan iman yang baru, kekuatan yang baru, untuk kami bisa memulai aktivitas kami masing-masing. Bapa yang penuh kasih, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami, berikan kami kemampuan, bahkan hikmat, agar kami boleh mengerti serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Yeremia 50 ayat 17 sampai 20. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel kepada rumput, supaya ia makan rumput di atas Kamel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada di dalamnya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini dengan tema Kasih Bapa. Dalam setiap penghukuman selalu ada anugerah, peringatan yang mendahulunya, dan selalu ada janji anugerah pemulihan dari Tuhan. Inilah kebesaran hak kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Walaupun berkali-kali bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel, mengingkari perjanjian yang kekal, namun pemulihan dari Tuhan juga senantiasa dinyatakan. Inilah kasih dan keadilan Tuhan, memulihkan manusia dari dosa dengan tetap menghukum dosa. Walaupun Tuhan pasti menghukum dosa, namun melalui penghukuman itu Ia kembali memurnikan iman umatnya. Perjanjian Tuhan dan umatnya merupakan perjanjian kekal. Sekalipun umat Tuhan sering mengingkarinya, namun mereka tidak dapat membatalkannya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Perjanjiannya yang kekal tidak dapat menghalangi rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Melalui perintah, peringatan, penghukuman, dan pemulihan, agenda penyelamatan dunia terus berjalan tanpa bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Sekalipun umat Tuhan yakni Israel dan Yehuda nampak telah hancur lebur dan menyisakan runtuhan dan puing-puing iman dalam pembuangan, namun sekali lagi rencana Tuhan tetap berjalan. Penghukuman dalam
pembuangan hanyalah satu proses pemurnian bagi umat Tuhan untuk menemukan dan bertumbuh dalam iman yang sejati. Pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, pemurnian itu akan diwujudkan sejelas-jelasnya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 20. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ditemukannya. Hal ini sangat mungkin menunjuk kepada pengadilan Yesus Kristus sebagai Israel sejati, yang padanya tidak ditemukan dosa dan kesalahan, namun rela menanggung semua dosa dan kesalahan manusia. Melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini, terdengar panggilannya, "Aku mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi." Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita aminkan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman kebenaran-Mu terus menguatkan iman percaya kami. Terus berserah dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Biarlah firman-Mu yang akan mengubahkan kami, memperbarui hati kami, firman-Mu yang akan selalu menjadi penuntun di setiap hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampunkan salah dosa kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan dan pengharapan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.